Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan coba buka Cortex membahas terkait SPT PPN yang masih gantung ya. Jadi ini case-nya yang banyak terjadi di bulan Mei. Kita nggak tahu kenapa waktu itu di bulan Mei hampir rata-rata lah banyak SPT PPN yang gantung. Jadi ketika ada yang sudah deposit, terus lapor, depositnya berkurang, tapi PPN-nya masih gantung. Masih muncul di konsep SPT. Boro-boro di SPT menunggu pembayaran, tapi masih muncul di konsep SPT. Sementara deposit udah terpotong. Ada juga yang udah bayar, namun billingnya belum masuk. Ya udah bayar, tapi eh, angkanya atau nilainya belum masuk ke deposit. Bayarnya pakai billing deposit. Jadi macam-macam lah pokoknya. Semua case yang terjadi di Mei itu banyak yang terjadi macam-macam. Nah, buat kalian yang mengalami hal yang sama, silakan ajukan ke eskalasi. Eskalasi udah saya share di video sebelumnya ya. Ya, lewat Google Doc lah seperti itu. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya atau lihat klik link di atas. Nah, terkait itu, memang ketika kita ajukan eskalasi itu nggak langsung apa ya, diperbaiki atau diimprovement oleh petugas DJP atau petugas KPP. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka kan sering bilang tuh jawabannya cek secara berkala atau coba lagi. Nah itu template banget ya. Nah itu memang ya benar sih, tapi jangka waktunya sangat lama. Ini contoh nih bulan Mei, SPT Mei, saya baru berhasil lapor di tanggal 22 bulan 7 ya hari ini. Saya coba iseng-iseng lagi submit SPT PP-nya dan berhasil. Nah kalau case yang saya alami adalah saya lapornya pakai deposit, bayarnya pakai deposit. Deposit udah bertambah berapa miliar, lalu saya lapor SPT PPN-nya pakai ID billing, ya kan? Ketika kita buat di konsep SPT seperti ini, ya teman-teman bisa lihat di layar, konsep SPT, kita buat konsep, buat SPT PPN, lalu langsung bayar pakai billing deposit. Otomatis biasa kan nggak muncul lagi nih di SPT penunggu pembayaran, munculnya langsung di SPT dilaporkan. Karena kan kita bayar pakai deposit. Nah, saat itu saya pilih deposit, dia tetap muncul di konsep SPT di sini. Sementara di buku besar, deposit kita udah berkurang. Hilang sekian miliar. Nominalnya percis sama dengan di SPT PPN. Nah, itulah waktu itu memang korteknya bermasalah ya. Ya maklum lah. Ya budget cuma 1,3 T, kalian ya menuntut apa? Maklum lah. Jadi kalau ada kurang-kekurangan ya itu biasalah ya. Cuma 1,3 triliun soalnya. Nah, ini saya sudah ajukan eskalasi waktu itu ya sekitar 2 minggu setelah itu. Nah, saya coba secara berkala memang nggak ada perubahan. Di eskalasi juga saya nggak dapat email konfirmasi bahwasanya udah bisa dilakukan lapor atau lain sebagainya lah. Intinya nggak ada jawaban dari eskalasinya. Tapi setelah dicek secara berkala, dilapor berkali-kali saya coba melapor, akhirnya berhasil. Berhasilnya per hari ini, tanggal 22 Juli. Nah, ini udah nggak ada lagi nih di menu konsep SPT, kan udah berhasil dilaporkan. Nah, buat kalian yang memang belum ada sama sekali, belum berhasil sama sekali, silakan ajukan eskalasi dulu. Mungkin stepnya memang seperti itu. Karena di eskalasi itu kita kudu ngelampirin, kudu masukin billing yang kita lapor, yang kita buat, terus NTPN yang sudah kita bayar. Nah, mungkin dari situlah pihak-pihak terkait dari DJP membuat membetulkan lah atau merapikan di korteksnya. Mungkin masih gantung ya, namanya sistem ya belum sempurna ya, ya kita maklumin lah. Nah, mungkin dari situ mereka sudah melakukan improvement, namun memang nggak ada feedback kembali. Tapi kita sendiri yang cek secara berkala sehingga berhasil. Dan sekarang alhamdulillah berhasil ya, udah nggak ada yang gantung dan sudah masuk ke menu SPT yang dilaporkan. Sama hal yang kemarin, ada case apa itu yang SPT-nya di menunggu pembayaran, billingnya salah. Saya udah buat video sebelumnya kemarin juga ya, terkait billing yang sudah kita buat, tapi ternyata kita tahu itu salah. Kita mau buat billing baru nih, terus mau kita hapus itu nggak bisa kan? Kita harus nunggu seminggu sesuai Kortek. Tapi video yang saya buat sebelumnya itu bisa. Teman-teman buat di konsep SPT, masuk menu konsep SPT, lalu pilih status di sini. Nah, pilih yang menu menunggu pembayaran. Ketika kita klik, nanti muncul SPT-nya, lalu ada gambar tong sampah di pinggirnya ini. Gambar tong sampah, nah itu bisa kita klik dan nanti akan kehapus. Jadi nggak perlu nunggu seminggu. Dan kita bisa bikin billing baru dengan cara buat konsep SPT lagi. Itu kemarin dan memang masih ada. Dan tapi sekarang ini udah nggak ada karena banyaknya yang komen. Pak itu nggak ada menu menu apa tong sampahnya udah nggak ada. Masa sih? Saya coba trial buka ternyata memang benar. Tidak ada lagi menu. Di sini juga tidak ada menu SPT menunggu pembayaran. Boro-boro mau diklik. Menunya aja udah nggak ada. Padahal sebelumnya ada di paling bawah SPT menunggu pembayaran. Kita klik, baru kita pencet sampah hapus, baru kita buat billing baru. Tapi ini ternyata nggak ada.
Saya nggak tahu ini nggak ada karena memang saya lagi nggak ada konsep SPT yang masuk di menunggu pembayaran atau memang dihapus. Tapi sepertinya dihapus karena banyak komentar seperti itu. Dan memang waktu sebelumnya saya coba trial kan di SPT menunggu pembayaran saya juga nggak ada. Tapi di menu ini ada, bisa diklik SPT menunggu pembayaran. Nah mungkin ya gitu ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Slogannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan diperbaiki lah. Karena menurut saya ada menu SPT menunggu pembayar tuh sangat membantu, membantu banget. Jadi kita bisa gampang lah untuk improvement karena kita udah tahu salah nih billingnya. Tinggal dibetulin buat billing baru. Tapi ini dipersulit seperti ini. Ya mudah-mudahan next lebih baik lagi. Nah, sekian mungkin dari saya. Teman-teman silakan like atau subscribe kalau memang videonya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya silakan skip aja, dislike monggo. Dan di next video selanjutnya saya akan coba lagi bahas terkait perpajakan pastinya ya. Entah itu Kortek atau undang-undang perpajakan yang baru terbit ya, yang terhangat ataupun yang lama yang mungkin baru muncul kembali. Sekian dari saya, ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.